beliau masuk ke ruangan ini ya. Waduh, merah merona. Ya, benar Kakak Trisna. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Merah. nih, Coach Nova Novanto? Alhamdulillah, sehat Bu Dokter. Suara jelas Alhamdulillah. suara? Suara jelas, jelas banget. Suara jelas, Alhamdulillah. wajah jelas, semuanya jelas, ya. Mudah-mudahan Lagi, nasibnya makin jelas. Masya Allah. Jadi, apa aktivitas nih, Coach? Saat work from home ini masih Aktivitasnya mengerjakan tugas? sebagian besar seperti ya sebagian besar masih ngisi training online seperti sekarang. Jadi aktivitas terbanyak di kursi ini, Dok. Ah, jadi Karena banyak training-trainingnya online ya, ngisi-ngisi training online, jadi kemudian meeting-meetingnya online. oke, jadi lebih banyak trainingnya dilakukan online ya. Betul sekali. Jadi sementara banyak online, paling keluar kalau jalan-jalan udah jenuh, udah suntuk aja. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai nih supaya kita langsung pada intinya, sebab waktu kita itu 60 menit, Coach. Jadi Oh, oke. apa namanya? Kalau apa namanya nanti tiba-tiba tuh waktu tuh cepet banget ya. Jadi baiknya kita Oh, langsung, mungkin saya manggilnya apa nih, Coach? Novan atau Kang Novan nih? Kang Novan aja, biar masih Oke. kelihatan muda. Oh ya, iya Kang Novan ya. Nah, Kang Novan banyak banget dari kemarin itu pertanyaan itu masuk ke DM ke saya ya. Jadi gini nih, Hmm. sekarang itu kan semua hampir semua work from home. Terus semua kita itu banyak yang mengerjakan pekerjaan itu secara online ya. Ternyata tuh berhadapan depan kamera, apa namanya, banyak juga aktivitas dari pekerjaan kita tuh ternyata harus berkenaan dengan berbicara di depan umum gitu. Nah, jadi sebenarnya itu harus bakat nggak sih? Atau sebenarnya apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa bicara depan umum? Eh, Prinsipnya skill bicara itu kan keahlian yang bisa diasah. Cuma kalau saya orang yang meyakini bahwa sebuah keahlian akan menjadi optimal ketika ada genetik ya, bakat genetik yang Tuhan berikan, yang Allah berikan. Contoh gampangnya gini, Mm-mm. serajin-rajinnya saya belajar nyanyi, kalau bawa suara saya jelek juga nggak akan bisa maksimal di dunia nyanyi, misalkan kayak gitu. Problemnya adalah ada sesuatu yang sifatnya given, pemberian, ya seperti suara, ya kan. Kalau diolah optimal menjadi bisa nyanyi. Nah, cuma problemnya kalau public speaking ini kan basic bakatnya adalah asal orang bisa ngomong gitu loh. Kalau orang udah bisa ngomong, berarti sudah given tuh, sudah dikasih sama Allah kemampuan bicara. Tinggal mengoptimalkan latihannya dia, ya kan? Dia maksimalin nggak sih kemampuan bicaranya dia? Dilatih sesering mungkin, diasah sesering mungkin, selama mungkin, sebanyak mungkin. Karena pada prinsipnya, jika dua hal bertemu, bakat bertemu dengan latihan, ya kalau kalau dalam bukunya Outliers ya, Outliers, ada seseorang ketika dia mengasah kemampuannya berlatih melebihi 10.000 jam, ya apalagi ada bakat yang sudah Allah berikan kepada dia, ini memang udah pasti ya, udah pasti bakal dia bisa menjadi seorang pembicara yang hebat. Apalagi bakat atau apa, bakat bicara itu udah dikasih sama semua orang, sebagian besar, bukan sebagian. Asal nggak bisu berarti orang udah dikasih bakat dong, iya nggak dong? Iya, iya, Iya kan? Cuma betul. masalahnya dia mau ngelatih nggak tuh kemampuan public speakingnya. Orang bilang Pak Nova nih kalau ngomong udah kayak peluru otomatis, senjata otomatis, kayak nggak Iya, dipikir, betul katanya orang banget. bilang gitu. Karena Betul banget. saya melatih public speaking saya itu dari SMP kelas 2, ketika terpaksa terpilih menjadi ketua OSIS, didaulat langsung harus bicara di hadapan siswa dan guru satu upacara. Di situ saya terkencing-kencing, mata memerah, lutut gemeteran kan gitu. Untuk yang pertama kali. Jadi ya setelah itu kan karena sering melakukan jadi menjadi bisa gitu kan. Artinya saya sih meyakini ya, asal orang bisa bicara, kita bisa latih dia untuk bisa menjadi seorang pembicara. Kalau dulu bicaranya banyak kan di panggung ya, atau di depan publik atau di depan orang. Sekarang bicaranya ya ini ya di depan kamera Nah, gitu. Dan berarti berarti kan kalau misalnya orang itu pun dia nggak punya sama sekali bakat itu, tapi dia pengen banget bisa, berarti sebenarnya bisa ya? bisa banget, asal dia bisa bicara. Ya, Kalau bisu nggak berarti bisa.
Iya benar-benar. Nah sekarang kan persoalannya ya, kita tuh kan banyak yang apa namanya bicara depan umum, persoalannya beda nih sama berbicara depan kamera. Bisa nggak Nah, sedikit sharing apa sih bedanya gitu? iya betul. Saya punya banyak teman. Ya, ya kalau bahasa sombongnya, saya punya banyak murid gitu kan. Alumni dari training-training saya. Mereka Hmm, ketika bicara di depan pub kan selama ini medianya kan panggung. Media mereka bicarakan di depan orang secara langsung. ya, Ketika di zaman sekarang mereka harus mulai bertransisi atau transformasi. Ngomongnya di depan kamera. Ya karena hal baru. Masih ya, gagap, masih rada aneh gitu kan. Udah ya kayak orang banget. dulu kayaknya syuting itu kayaknya orang penting. Jadi mereka nih ngerasa wah kayak nggak nyaman gitu kan. Ada perbedaan plus minus pasti ada dok. Oke, hal positifnya kalau di public speaking apa sih? Hmm, Kalau di depan umum ngomong langsung di depan orang, kelebihannya. Orang nggak punya pilihan lain selain nonton kita. Orang nggak punya pilihan lain di depan kita selain ngedengerin kita. Jadi mau hmm, jelek kek, mau bagus kek, mau nggak mau orang pantengin kita. Paling parah tidur, paling parah main HP. Tapi ya, orang mau nggak mau tuh pantengin kita kan kayak gitu. Tapi karena live, karena langsung ditonton, dipelototin orang, dia nggak punya kesempatan untuk salah. Sekalinya hmm, salah, udah deh, ketawain kan kayak gitu. Nah kalau di ya, kamera, bicara di depan kamera, kelebihannya apa? Ya orang nggak lihat kita secara langsung, sehingga kita bisa mengulang-ulang. Kalau salah, mengulang-ulang. Kalau ada bagian yang nggak bagus, bisa dibuang, bisa diedit. hmm, Cuma problemnya, tantangannya gini. Kalau kita syuting buat kita, untuk kita jadikan video, ya. Video itu kita upload di media sosial, tujuannya untuk orang tonton. hmm, Problemnya di media sosial, mau Instagram kek, mau YouTube kek, pilihan video ini banyak banget, ya kan? Pilihannya ya, banyak. betul. Jadi kalau orang buka video kita, begitu udah ketahuan videonya nggak menarik, looknya nggak enak, suaranya nggak jelas, ya kan? Artikulasinya nggak mantap. Apaan ini video apa? Orang itu langsung next, dia akan tonton video yang lain. Nah, jadi kekurangannya itu, tapi kelebihannya kita bisa sebelum kita upload, kita bisa benar-benar cari part yang paling mantap, ya kan? Edit yang paling keren, diperbagus begitu. Bahkan Hmm, orang yang kayak saya banyak jerawatnya pun ujung-ujung bisa disulap mulus tanpa jerawat gitu kan. diedit Ah, itu gitu ya. asiknya tuh kalau di dunia video marketing dan memang sekarang eranya memang era video marketing. Siapapun orang, apapun profesinya, mau bisnismen kek, mau politikus kek, mau dokter kek, Ya, semua betul. orang ketika dia ingin berhubungan dengan orang lain atau menciptakan customer, menciptakan koneksi, mau nggak mau, dia harus gunakan video marketing dong. Jadi public speaking di depan kamera mutlak kita harus punya sekarang, ya kan? Iya, betul. Guru-guru dok, ya nggak? Ya, Guru-guru anak kita ya, kemarin-kemarin nggak betul. kenal sama kamera, nggak kenal sama syuting. Begitu mereka sekolahnya di lockdown, mau nggak mau tiap hari guru bikin konten kan Iya, gitu. betul, betul, betul banget. Nah, kalau di Gitu. depan kamera ya Kang, kan tadi Akang bilang tuh, jadi banyak kita tuh diulang-ulang, diulang-ulang. Jadi Ya, the point itu sebenarnya kalau kalau saya kemarin bikin pulling ini ya, apa namanya, sekilas boleh secara pertanyaan. global, memang Ya, paling banyak itu ternyata orang tuh adalah grogi depan kamera. Jadi bukan grogi depan orang banyak justru. Nah, jadi iya, mungkin ada mungkin tips atau cara strategi tertentu karena sebenarnya problem yang paling paling utama tuh grogi ini loh ngatasinnya tuh gimana iya, sih gitu. betul banget. Yang jelas pertama gini, orang melakukan sesuatu yang baru itu pasti muncul rasa takut, ya kan? Hmm. Kayak bicara bicara di depan umum ini kan keahlian, bukan Ya, knowledge tapi skill kan, bukan hanya sekedar pengetahuan tapi keahlian. Mirip keahlian berenang. Keahlian itu berenang, bukan pengetahuan berenang. Orang nggak iya, pernah renang, ujuk mau nyemplung, pasti grogi dulu dong, kan kayak gitu. Orang nggak pernah hmm, nyetir, ujuk mau nyetir, pasti grogi dulu dong, kan kayak gitu. iya betul. Cuma, groginya dia itu bisa diminimalisir. Bahkan gini, selevel saya, atau ya saya yakin lah, selevel pembicara yang udah sering bicara ribuan jam terbang, sekalipun dia mau bicara di depan kamera atau di depan umum, rasa grogi itu ada. Cuma orang-orang yang udah profesional, mereka bisa mengendalikan groginya, mereka bisa meredam groginya. Kalau bahasa saya, kalau kita mau naik ke panggung, groginya itu kita bisa tinggalin di kursi. Tapi kalau Hmm, yang amatir, orang baru, groginya ke bawah sampai panggung.
makanya tangannya gemeter gitu kan, kakinya gemeter. Di depan kamera pun ke bawah sampai depan kamera. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya grogi ini nggak kebawa ke panggung atau Ya, gimana caranya groginya nggak kebawa ke depan kamera? Saya lihat yes, pollingnya Bu Dokter ya, 70% ternyata orang grogi di depan kamera ya katanya ya. betul. Persoalan banget Oke, itu. saya metodenya banyak ya kan, cuma saya ringkas saja ada tiga. Jadi saya ini lagi senang angka tiga. eh, YouTube saya kontennya semuanya tiga, tiga cara bangkit dari keterpurukan, tiga apa tuh kemarin, tiga kaidah kesuksesan. Ini saat tadi baru beres editing, tiga skill wajib konten kreator. Wah, jadi tiga. Jadi sekarang pun saya mau ngomong tiga, tiga cara ngilangin Tiga. grogi. Oke, 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 oke. Oke, yang pertama, yang pertama begini ya. Ini yang saya lakukan. Jadi saya ini pelaku public speaking, trainer public speaking yang banyak nyoba dulu, banyak Mm-mm. praktek dulu, ngalamin dulu, baru saya cocok-cocokin teorinya. Yang begini teorinya apa namanya? Yang begini ada juga yang terbalik. Ada orang sekolah dulu, public Ya, speaking lah, sekolah NLP lah, baru coba-coba. Kalau saya kebalik. Jadi saya ngerti dulu, praktek baru saya tahu ini namanya apa. Jadi saya lebih senang mengeluarkan sebuah teori yang udah saya alami dengan bahasa saya gitu ya. Oke, udah ngilangin ngerasa, grogi. dulu kebentur ya. Betul, betul. Baru jadi teori. Iya. Terus Nah, lanjut. yang ngilangin grogi yang saya rasakan. Yang pertama jelas, saya ini muslim, hati saya ada yang punya. Ah, grogi kan di hati ya. Grogi itu Iya. di hati. Pikiran galau pun. Jadi hati saya ini ada yang punya. Siapa? Ya Gusti Allah. Allah yang maha mengendalikan hati. Allah yang maha mengendalikan pikiran. Ini kebiasaan saya nih kalau mengisi training, kalau mengisi acara. Yang pertama saya afirmasi dalam bentuk doa, ya kan? Hmm. Atau doa dalam bentuk afirmasi. Ya, bahasa doa saya kan gampangnya kayak gini. Ya Allah, sebentar lagi, ya Allah atau nanti, ya Allah nanti malam atau siang nanti, saya mau bicara di depan orang ya Allah. Hamba mohon bimbing hati hamba. Nah, ini yang penting nih. Karena level orang pertama kali bicara adalah bagaimana menampilkan eh, kemampuan public speaking yang bagus. Itu level pertama. Maksudnya gini, perjuangan pertama seorang public speaking adalah perjuangan pertamanya adalah bisa menampilkan public speaking yang bagus. Hmm. Tapi kalau itu udah beres, dia udah pasti bagus. Kayak dokter Nila, kamu udah pasti bagus. Maka perjuangan yang kedua yang nggak mudah adalah ngendaliin hati. Oh ini ya, maksudnya Nah, itu dia tuh. sesuatu yang udah kita keluarkan itu nggak cuma jadi sampah. Maksudnya sama tuh nggak bernilai, nggak ada Nah, feedback dari pahala tentu ya. hmm. Angus aja begitu. Maka yang penting adalah gimana hati ini bisa benar-benar kita ngomong ini benar-benar tulus, pengen berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lain. Ini buat saya penting banget. Maka Hmm. setiap saya mengacara, apapun acaranya, saya pasti duduk, diam dulu, mungkin sekitar 1-2 menit, minta sama Allah, ya lu bimbing hati hamba untuk bisa ikhlas. Apapun yang hamba lakukan, semata mengharap ridhomu untuk bisa memberikan kebaikan pada banyak orang. Yang kedua, ya lu bimbing hati hamba, mulut hamba, pikiran hamba untuk bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Jadi kadang saya kalau ngisi acara nggak pakai skrip, ya saya maksudnya nggak pakai skrip. Ada orang mengisi acara ditulis gitu kan kata-katanya, Hmm. saya nggak bisa. Yang penting saya ngerti poin-poin yang mau saya sampaikan A, B, C ada 3 poin. Udah, selebihnya saya minta sama Allah tolong bimbing pikiran saya, tolong bimbing mulut saya, tolong bimbing hati saya, ngalir aja gitu. Nah Hmm. jadi doa itu penting, jelas meluruskan niat, ya berdoa supaya Allah kendalikan hati kita biar tenang, biar ikhlas itu wajib, wajib. Itu ikhtiar langit lah gampangnya. Nah sekarang ikhtiar bumi kita apa sebagai orang yang dalam keadaan grogi? Hmm. Saya kalau mau ngomong di depan publik, ya kalau di kamera ini kan belakangan aja ya. Kalau mau Iya. ngomong di depan, mau ngisi training kayak di hadapan ribuan orang kayak, pasti sebelum saya naik, saya akan lakukan gerakan fisik, ya kan? Nah, Loncat-loncat gitu kan, loncat-loncat gitu, stretching. Saya mengimajinasikan saat hmm. itu saya ini lagi belenggu oleh rasa takut, oleh Iya. emosi takut, oleh emosi malu dan sebagainya. Jadi begitu saya loncat-loncat, gerak-gerak itu imajinasi saja pada loncat-loncat semua tuh. Pada Takutnya pada loncat, mental gitu ya. groginya loncat gitu kan. Itu yang saya lakukan, gerakan fisik. Dan ternyata memang itu betul. Ya saya belajar dari pakar public speaking Malaysia ya, Datuk Ruslan. Saya lupa teorinya. Jadi sebelum naik ke panggung ketika grogi,
angkat tumit belakang gitu kan, angkat tumit belakang. Nggak tahu nih, bisa nurunin hormon apa namanya itu dok? Dokter yang lebih paham tuh hormon apa yang kalau digituin dia bisa turun. Hormon Iya, grogi. iya, iya. Jadi lakukan gerakan fisik teman-teman. Jadi kalau Anda lagi grogi, mau ngomong takut, Anda rubah pola Anda. Rubah pola duduk kah, bangun dulu kah, gerak-gerak dulu kah, loncat-loncat dulu kah. Kalau saya senam mulut, gitu teriak-teriak, itu saya lakukan. Ya, saya lakukan. Ya, makanya kalau ada ngisi training, saya pasti ke toilet dulu. Karena kalau Iya. di belakang saya loncat-loncat itu kan agak lucu. Saya pura-pura ke toilet karena di toilet itu saya ngaca, saya loncat-loncat, saya joget-joget, saya lemes-lemesin badan gitu kan. Baru begitu Ternyata ya. begitu nah, begitu groginya udah luntur, udah ketinggalan di toilet itu kan, rasa takutnya udah ketinggalan di toilet, saya keluar bersih, nggak ada grogi, nggak ada rasa takut. Naik ke panggung, udah dalam keadaan siap tempur kan gitu. Dua Iya, ya, iya. baru dua. Baru kedua nih Dua yang aja dulu lagi dok, grogi. karena masih masih banyak. Ada siapa tahu nanti, oh ini apa nih? Stretching loncat, oh gerakan fisik. Oke, Iya. perut apa langsung tiga nih? Boleh langsung tiga. Nanti pasti ada pertanyaan lagi Oke, nih teman-teman nih. langsung tiga. Yang ketiga jelas ya. Yang ketiga itu mengatur pernafasan, ya kan? Grogi itu akan pasti menciptakan gelombang detak jantung yang seperti Iya. orang dugem, jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk. Nah, yang saya lakukan Adrenalin ya. sekian, Adrenalinnya nah meningkat ya. adrenalin, Mm-mm. sekian detik sebelum maju atau sekian detik sebelum muncul di layar kaca, itu minimal 3 kali saya lakukan tarik nafas dalam-dalam gitu kan, pelan-pelan lewat mulut, terakhirnya teriakin. Jadi imajinasi saya begitu saya teriak bol gitu kayaknya rontok semua grup gitu. Nah, kita lihat kalau saya ngomong itu udah kayak udah aja kayaknya udah kayak minum kopi aja, seruput serapat seruput seruput seruput. Karena apa? Saya udah tinggalin grogi, saya udah tinggalin rasa takut. Bukan gak ada grogi ya, cuma Iya. grogi saya bawa di depan kamera. Grogi saya nggak bawa ke atas panggung. Tekniknya paling jadi 3 itu Anda praktekkan, itu sudah sangat membantu. Jadi sebenarnya sih psikologis ya, Kang? Itu lebih ke Psikologis. hati ya, ke Oh diri iya, ya. iya, perasaan ya namanya mencoba sesuatu yang baru, pasti orang akan ada rasa takut, ya kan? Nah, maka semakin sering dilakukan, grogi itu mengurang. Saya bisa pastikan bukannya hilang, tapi Hmm. berkurang. Artinya Iya. selevel saya saja selalu ada titik, waduh nanti saya kalau manggung gimana ya? Ada rasa Hmm. grogi itu pasti ada. Cuma sekali lagi, kita bisa manage untuk grogi itu nggak kebawa sampai ke depan panggung atau ke depan kamera. Begitu. Nah, sekarang nih Kang, kalau misalnya kita udah manage rasa grogi nih di awal ya, sebab kan itu biasanya muncul di awal. Nah, supaya kita maintain fokus, maintain kita punya konsentrasi di tengah-tengah kita bicara, karena banyak tuh kadang-kadang grogi tuh muncul lagi. Jadi ngeblank gitu. Jadi ngeblank, jadi kayak teralihkan pikiran, kemudian jadi nggak fokus, jadi speechless, nah gitu loh Kang, baik itu di depan umum, begitu juga di depan kamera. Nah ini sebenarnya ada trik tertentu nggak supaya maintain kita sepanjang kita ngomong itu biar biar terarah gitu. Ya, kalau teknik saya ya, ini ada sedikit berbeda. Kalau di kamera kan gampang ya. Begitu Nah, lagi grogi, udah aja cut dekat. dulu gitu kan. Cut dulu ya, bangun lagi moodnya baru ini. Tapi kalau di depan umum, kalau saya lagi Hmm. bicara di depan umum, muncul ngeblank ya. Kalau grogi sih kadang-kadang kalau saya jarang banget ya. Tiba-tiba ide hilang gitu kan. Ngeblank Ide aja hilang gitu ya. kan. Nah, misalkan lagi ngomong, tak habis ini apa ya? Saya langsung pura-pura, ada minum nggak? Gitu. Saya pura saya pura-pura cari minum. Di situ saat minum ini otak lagi bergerak. Habis ini ngomong apa ya tadi ya sebenarnya gitu. Jadi harus ada jeda untuk otak kita itu kayak loading lagi, mereview lagi gitu kan. Begitu ketemu, bismillah lagi. Nah, paling biasanya sih istighfar dulu ya. Begitu lupa, mau ngomong apa istighfar dulu. Cuma jangan kelihatan kayak orang bego di depan orang gitu loh. Bengong, mau ngomong apa ya? Enggak, saya bukan tipe yang saya agak tipe sombong dikit kalau dalam public speaking. Nggak mau ketahuan orang bego di depan orang. Jadi saya nggak mau gini. Eh, nggak mau saya. Mendingan begitu hilang begitu, langsung ada minum nggak gitu kan. Jadi Ya. sebenarnya bukan haus sebenarnya, tapi momentum minum itu memberikan kesempatan kepada otak saya untuk berpikir
apa yang berikutnya bakal saya omongkan. Begitu. Nah, berarti kita harus pandai-pandai ya kan. Maksudnya kita harus mencari-cari sesuatu yang bikin kita supaya tetap tetap kita nampak mungkin sesuatu yang lucu gitu ya, atau pura-pura bertanya Betul. dulu gitu mungkin ya. Jadi kayak Bisa jadi selingannya gitu tuh. ya. Nah, Iya. sekarang kan berapa berapa besar sih pentingnya cara bicara atau pakaian, penampilan gitu di dunia public speaking? Nah, ini penting banget nih, Dok. Jadi, kalau dalam public speaking, tujuan kita kan membuat orang mengikuti, ya, mengikuti apa yang kita inginkan. Tujuan kita komunikasi sama orang kan kayak gitu. Iya. Kalau kita menyampaikan produk, berarti tujuan kita buat dia closing beli produk kita. Kalau Mm-mm. tujuannya kita ngomongin bisnis, buat dia ikut kita. Maka ketika kita komunikasi dengan orang, ada dua gampangnya nih ya. Ada dua jenis otak kan yang kita pengaruhi. Ada otak sadar atau otak bawah sadar. Menurut para ahli psikologi lah ya, ya bahwa orang mengambil keputusan mau mengikuti kita, mau beli produk kek, mau ngikutin bisnis kita kek, 80% adalah keputusan yang dihasilkan dari otak bawah sadar. Hmm. Sekarang pertanyaannya, hal-hal apa saja yang mempengaruhi otak bawah sadar orang, ya kan? Yes. Artinya membuat orang mudah mengikuti kita. Data menunjukkan begini, uh, ini saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Albert Mahirbain ya, dari University of Los Angeles, Amerika. Dia melakukan sebuah penelitian apa yang membuat orang percaya dan mau mengikuti orang yang baru dia lihat, ya kan? Hmm. Ketika dia berkomunikasi dengan orang baru. Datanya yang pertama, 55% adalah apa yang dia lihat dari pakaiannya. Jadi ternyata look gitu kan, itu menghasilkan 55% trust orang kepada kita. Ini berlaku offline ataupun berlaku dalam konteks online. Nah, Ternyata gede banget kenapa ya. bisa begitu? 55% itu separuh lebih dong. Paruh Contoh ya. lah. Iya, orang bicara seminar kecantikan gitu kan. Tapi begitu dia buka di pamflet, ya pembicaranya nggak cantik, misalkan kayak gitu, itu udah gugur itu 55% kepercayaan orang terhadap seminar itu kan kayak gitu. Oke. Nah, maka 55% pakai ini penting. Nah, pertanyaannya adalah eh, kenapa pakaian bisa mempengaruhi sangat dominan. Contoh gini, pakaian itu ternyata bekerja mempengaruhi otak bawah sadar orang lain. Loh kok bisa? Bisa banget. Kenapa? Karena pakaian ini memberikan citra kita. Ya kan, contohnya gini, kalau saya tanya orang atau dokter nih, dok, kalau lihat orang di terminal, ada orang rambutnya gondrong, pakaiannya acak-acakan, tatoan, rambutnya gondrong gitu. Kira-kira apa profesinya? Preman, kan kayak gitu ya. Kalau kita ketemu orang Iya. rapi, jenggotnya tipis, pakai peci, pakai sorban, kira-kira siapa dia? Ustadz, ini gitu. Kalau Ustaz kita ya. orang pakai jas putih, ada kalung stetoskop misalkan, siapa dia? Dokter. Artinya gini, kenapa sih orang nggak perlu bersepakat, nggak perlu meeting tentang sebuah pakaian, tapi orang bisa langsung menyepakati preman, dokter. Kenapa? Karena otak bawah sadar manusia ini dari dulu udah diprogram. Kalau ketemu orang seperti itu, ini profesinya begini. Artinya setiap pakaian itu bisa memberikan citra diri kita, ya kan? Jadi pakaian kita itu mencitrakan diri kita. Pertanyaannya kita balik, saat kita bicara di depan orang, kita ini ingin dicitrakan sebagai apa? Kan kayak gitu. Jadi kalau pakaian itu mencitrakan sebuah profesi buat diri kita, sebaliknya kita ini ingin dicitrakan sebagai apa? Kalau saya saat ini ingin dicitrakan sebagai misalkan pebisnis milenial atau coach public speaking milenial, kira-kira yang cocok kayak gimana? Apakah pakai undel-undel begitu kan? Pakai jenggot panjang gitu kan, pakai kumis panjang, itu mah dukun kan kayak gitu. Nah, artinya pakaian penting banget ketika kita tampil di depan umum dan pilih branding Anda. Kalau brandingnya mau bicara kesehatan, mau jadi dokter, ya mau setiap tampil harus pakai jas putih. Kan kayak gitu. Tapi kalau brandingnya mau Iya. jadi bisnis milenial gitu kan dengan gaya casual, ya setiap tampil boleh dengan gaya kaos atau apa jas gitu kan. Nah, jadi penting banget tampilan. 55% look dengan pakaian, 38% ya, 38% adalah gestur.
cara kita bicara, tatapan mata kita, tatapan wajah kita, ya kan? Gaya tubuh kita lemes atau kita bahunya terbuka, gestur. Baru 7% itu konten. Artinya 93% otak bawah sadar orang ketika kita bicara itu diserang dengan apa yang dia lihat. Ya dari pakaian kita. Jadi tenang aja teman-teman semua, ya kan? Ketika Anda bicara, 55% Anda udah enak look-nya, ngomongnya udah mantap, sekalipun kontennya nggak bagus-bagus amat, itu urusan kedua, ya kan? Urusan ketiga. Jadi perbaiki tampilan kita, nyaman orang lihat, orang menarik dengan apa yang kita tampilkan, itu udah cukup bagus untuk tahap awal. Baru perdalam materi, ya kan? Bobot materinya diperbagus, biar makin sempurna 100% orang menarik dengan diri kita. Begitu. Nah, ini ada yang nanya ya Kang. Nah, ini ada Kang Fahmi. Halo Kang Fahmi. Katanya jenggotnya Mana? panjang, katanya. Ini siapa, Vin? Jenggot. Ya, Ya nggak kalau masalah juga ya, ada jenggotnya. kalau Kang Fahmi ini kan mencitrakan dirinya jadi terapis, Ya, Islamic terapis. Jadi ya, jadi cocok cocok jenggotnya ya, panjang. jenggot panjang ya. Ya Nah, Ustadz. nah ini kan ada pertanyaan yang masuk nih. Nah, ini gini nih. Jadi kalau kita ngomong depan kamera ya Kang, apakah memang harus "Hai guys" gitu? Itu tuh wajib nggak sih? Atau boleh yang lain atau memang harus kayak gitu sekarang yang ngetren yang Eh, tren itu gitu? kalau bilang wajib, kasihan nanti kalau nggak dosa kan gitu. Jadi jadi itu hanya sekedar cara yang pertama, manfaat dalam bicara di depan kamera itu ada istilah namanya opening power. Bagaimana saat kita membuka obrolan itu bisa menciptakan suasana yang bergairah, yang bersemangat, ya kan? Setiap orang bisa memunculkan keunikannya sendiri-sendiri, ya kan? Kalau kalau Atta Halilintar kan itu kan dipopulerkan Atta Halilintar gitu ya. Halo Ya, guys, apa? Ketemu lagi dengan saya kece apa channel terkece terkeren bla gitu kan. ya Kalau ngomongnya cepet Ricis ya, ngomongnya cepet. cepet. Kalau Ricis Assalamualaikum teman-teman, gitu kan. Iya, iya. Itu choice aja. Kalau saya salamnya salam muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Anda carilah pembeda Anda dengan orang lain. Atau kalau enggak, ya Anda bisa pilih salam pembuka. Prinsipnya adalah saat Anda bicara di awal, itu Anda harus melakukan namanya opening power. Pembukanya harus bergairah. Bikin Hmm, orang langsung tersetrum, jedek gitu. Ada setrumanya biar orang tuh langsung ter gitu. Lihat Anda tuh langsung langsung kerasa energinya. Kalau udah pembukanya gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, itu orang udah tidur duluan, salamnya belum selesai. ya. Gitu. Jadi guys atau tidak guys itu adalah pilihan, ya kan? Yang terpenting poinnya adalah gimana caranya saat bicara di depan kamera kita bisa melakukan opening power, pembukaan yang berenergi, biar orang langsung kesetrum otaknya, langsung tertarik dengan kita. Ya. Begitu. Berarti berarti harus kita menemukan khas diri kita masing-masing gitu ya Kang ya. Bagusnya begitu, bagusnya. Nah, dan Ya kan kadang-kadang kalau nah, kita nggak pinter-pinter banget ya niru dulu nggak apa-apa lah. dan kalau misalnya nih Kang, kalau teman-teman kan banyak yang nanya itu di depan kamera mereka itu memang bermasalah ya. Dan Kang Novan punya nggak beberapa tips yang memang khas atau benar-benar tipsnya banget lah kalau depan kamera itu supaya benar-benar rangkaian misalnya seseorang itu mau bikin video karena sekarang kan apapun profesi itu orang banyak yang aktif di Ya, YouTube ya kan sekarang di vlog bikin betul. vlog begitu jadi ada nggak tips tertentu supaya di depan kamera itu mulai dari mungkin preparingnya seperti apa lalu di depan kamera seperti apa sampai mungkin berakhirnya membuat satu paketan video itu seperti apa? Nah ya ini penting banget nih ya. Ini saya jawab tapi nggak akan Nggak akan lengkap banget nih dok. ya ya Lengkap oke. bangetnya nanti di training lah. Tapi Ya, gambarannya gini. secara Kalau gambaran Anda global baru mungkin. betul, kalau Anda mau mencoba terjun dalam dunia video marketing untuk membranding diri sendiri kah, untuk Ya. menjual produk kah, paling mudah, paling gampang Anda membuat video gunakan namanya storyboard ya. Jadi storyboard itu bahasa keren di perfilman, semua film pasti sebelum dibuat filmnya pasti dibuatkan papan ceritanya. Ini alurnya mau kayak gimana nih film kan kayak gitu. Coba kalau di Ya. perfilman kan storyboard itu kayak kartun digambar repot. Nah, kalau kita storyboard itu yang paling penting Anda tahu alurnya.
Oke, yang pertama, 1 menit pertama, salam pembuka. Tulis aja dulu, salam pembuka, 1 menit pertama. Part pertama, salam pembuka. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nova Nurwanto. Saya adalah seorang syariah trainer, bla 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 bla. Misalnya kayak gitu. Itu salam pembuka. Oke, 1 menit. Salam pembuka, durasi 1 menit, tempat pengambilan teras rumah. Misalnya gitu. Part kedua, setelah salam pembuka, biar nggak ngeblank ya. Kalau saya udah ngalir aja kalau saya. Tapi kalau pemula harus pakai storyboard. Part kedua, perkenalan, memperkenalkan diri karena kita ini belum terkenal, ya kan? Ya, Saya 1 tahun pertama selalunya openingnya pakai perkenalan, ya kan? Saya Novan dan sebagainya. Kalau sekarang saya persingkat perkenalannya pakai tulisan aja. Perkenalan. Perkenalan ini hubungannya dengan branding Anda. Anda ini pengen dikenal dan dikenang sebagai apa? Nah, ini menariknya video. Sedikit saya ulas sedikit. Menariknya video adalah anda bukan hanya punya kesempatan untuk memasarkan produk, tapi lewat video Anda bisa menciptakan sesuatu untuk orang kenal, kan kayak gitu ya. Jadi ya, ya, kalau orang zaman dahulu, orang-orang hebat zaman dahulu, mereka meninggalkan warisannya dalam bentuk buku-buku hebat, ya kan? Mulai kalau di Indonesia ada Hamka, ya, ya, kemudian Said Kutub, kalau di Mesir ada Said Kutub, macam-macam. Dulu nggak ada video. Tapi kalau sekarang mungkin kita nulis buku nggak jago, nulis buku tebal gitu nggak mampu kita. Maka sesuatu yang bisa kita wariskan adalah video-video kita yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka saat kita perkenalan diri kita, kita ini ingin dikenal sebagai apa? Kalau selama ini, kalau saya nih, digital syariah trainer misalkan kayak gitu. Anda mau jadi apa? Part satu opening, part 2 perkenalan, part ketiga misalkan isi. Isinya apa nih? Anda mau apa? Mungkin Anda mau kontennya adalah konten jualan misalkan kayak gitu ya, atau konten motivasi. Berkenaan dengan isi, Anda bisa develop isi itu dengan berbagai metode. Yang pertama, bisa storytelling, cerita, ya kan? Dulu saya gimana, sekarang ini. Atau Anda ngambil cerita orang, kemudian Anda ambil ekstrak value-nya, jadikan poin-poin motivasi. Atau kalau produk, Anda bisa, kontennya bisa Anda kembangkan dengan metode before after. Dulu sebelum saya pakai begini, setelah saya pakai begini. Atau kalau konteksnya adalah produk, Anda bisa gunakan metode unboxing atau demonstrasi. Tapi yang penting begini, saat kita meng-create sebuah konten, Anda harus punya 2 unsur yang membuat konten itu power. Jadi ada nah, konten itu garing banget, ada yang hmm, power. Apa hmm, sih yang membuat percaya dengan konten Anda? Apa yang membuat orang makin makin yakin bahwa konten Anda berkualitas? hmm, Simpel aja seterusnya. Saya biasanya gunakan 2. Yang pertama, kutipan kata-kata orang terkenal. Dari buku kayak dari mana, misalnya kayak gitu. Misalkan ya kutip kata-katanya orang terkenal lah ya, kalau misalkan. Tahukah Anda ya, di buku GoPro, Eric Worre mengatakan bahwa iklan dari mulut ke mulut adalah iklan yang jauh lebih power dibandingkan iklan di televisi. Kita kutip satu kalimat tapi membuat orang lebih percaya. Kenapa? Karena biasanya orang terkenal atau penulis buku itu reputasinya jauh lebih besar dibandingkan kita. Kalau kata-kata kita orang nggak percaya, tapi kata-kata orang kita percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, masukkan data. Jadi sekecil apapun tunjukkan data dan angkanya dimunculkan di video, ya hmm, kan? Angkanya dimunculkan di video. Misalkan kayak kemarin saya bikin materi tentang apa sih, kayak agak-agak kemarin tuh tiga, tiga, tiga kekuatan bisnis era sekarang. Saya katakan bahwa akibat dari COVID-19 muncullah 5,32 juta pengangguran baru dan lahirlah 4,62 orang miskin baru. Angkanya muncul centing karena orang Indonesia, bukan orang Indonesia, kita ini senang, agak yakin gitu loh kalau ada data. Nah, ya, konten ada tentang apapun, usahakan selalu sisipkan kalau nggak ada data, kutipan orang-orang terkenal. Nah, baru setelah konten, endingnya adalah closing. Closing itu selalunya kesimpulan dan arahkan orang tujuannya apa sih bikin video. Kalau video kita, ini tentu video bisnis. Beda sama ya, video konten. Kalau video entertain, Anda acak-acakan, Anda nggak karuan, dan sebagainya, memang yang entertain berbeda tujuan. Nah, kalau kita kan tujuannya bisnis. Branding hmm, diri kita, branding bisnis kita, branding produk kita. Maka ada alur. Karena orang ingin lihat kita nih profesional nggak sih sebagai bisnismen? Kita ini sebagai konsultan kesehatan dipercaya orang nggak sih? Maka profesionalisme kita yang kita tampilkan di depan kamera meningkatkan trust kita. Nah, ending dari video kita selalu ada
CTA, call to action, arahkan kemana. Kalau ke WA kasar-kasar banget, ya Anda arahkan ke eh, landing page misalkan kayak gitu. Jadi selalu gunakan sebelum ngomong di depan orang storyboard. Karena kalau udah storyboard itu enak. Misalkan part satu salam pembuka. Udah salam pembuka, istirahat dulu ya kan, istighfar dulu banyak-banyak, hilangin grogi. Udah mantap lagi bikin ini lagi. Jadi kalau sudah ada storyboardnya, Anda sudah bisa mendeteksi part mana yang enggak, part mana yang enggak bagus bisa buang, dan part yang bagus tinggal masukin dalam editing. Begitu. Jadi saya jadi bisa ambil kesimpulan juga, Kang. Berarti salah satu yang bikin kita itu nggak grogi, mungkin dari storyboardnya itu harus udah dibikin Betul. dulu dari awal ya. Ya, Jadi kita betul. terarah itu ngomongnya, Terarah. karena membuat seperti openingnya seperti apa, lalu perkenalan diri, isinya, lalu closingnya. Ini mungkin kalau sudah ditulis, sudah kita buat, mungkin ngomong kita pun jadi nggak kemana-mana gitu ya. Betul banget, betul Karena banget. Karena banyak ada banget orang yang, karena saya banyak lihat banget gini yang ya, banyak banget yang nanya, Kang. Jadi salah satu cara mungkin supaya dia nggak ngomongnya pertama fokus, tapi habis itu betul, melebar-lebar gak jelas gitu. betul. Jadi video kita, saya banyak melihat lah YouTuber pemula, vlogger pemula, atau content creator pemula, materinya panjang, ya kan? Tapi nggak ada isi, ya. Udah nggak ada isi, materinya panjang, power 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 suaranya pun nggak bagus. Jadi orang boring. Kalau satu dua tiga kali orang lihat video kita yang kayak gitu, begitu lihat udahlah panjang, nggak menarik pula, pasti orang akan udah simpulkan, begitu lihat video kita nggak akan ditonton lagi. Iya. Maka penting untuk mengefisiensi waktu kita saat bicara di depan kamera tadi. Storyboard membuat kita punya pilihan yang bagus, ya kan? Setelah ini bagusnya apa? Bagusnya apa? Jadi saran saya, teman-teman semua, kalau mau bikin video, buat storyboardnya dulu, ambil part, nggak harus panjang, idealnya 5-7 menit itu udah bagus banget. Saya ada sedikit, bukan riset lah, sedikit sedikit pengalaman di video-video saya. Awal saya buat video itu panjang-panjang, rata-rata 16 19 menit. Pokoknya saya pengen nyampein apa yang saya tahu, padahal Ya. saya udah maksimal banget, tapi ternyata engagement kecil banget, ya viewernya kecil, ya interaksinya kecil banget, nggak seberapa. Kenapa? Saya pahami secara psikologi dan saya pelajari, kita ini bukan orang terkenal, oke? Jadi meskipun kita udah pakai hashtag dan kemudian YouTube merekomendasikan video kita kepada orang gitu kan, di beranda mereka kita nongol, orang ini masih gambling. Meskipun judulnya bagus, 3 cara bangkit dari keterpurukan, orang udah terangsang lihat judul, begitu lihat nama, kok nggak terkenal ya? Begitu lihat durasi, wah 20 menit kelamaan, risiko lah, orang akan lewat. Tapi kalau orang penasaran, oh judulnya bagus, meskipun namanya nggak terkenal, looknya apa, thumbnailnya bagus, covernya bagus, begitu lihat, oh cuma 5 menit, oh ini nggak beresiko buat dia untuk coba tonton. Tapi kalau 20 menit, secara psikologi berat dia untuk nonton. Nah, maka kita yang pemula nih kalau mau bikin konten-konten, jangan kepanjangan deh, ya kan? Saya alami begitu saya coba bikin video durasi 5-7 menit di YouTube, itu asik ya, cepat naik lah, viewernya cepat naik ya, komen juga tetap naik, dan kita bisa milih ya, konten-konten part-part yang nggak bagus itu ya buang-buangin aja. Kita cuma pilih yang benar-benar bagus, powernya bagus, isinya ada, alurnya rapih. Nah itu baru mantap gitu. Nah, Begitu. jadi teman-teman semua ya, just info nih, abis ini kamu jangan lupa follow YouTube-nya Kang Novan Nurwanto loh. Jadi di YouTube-nya itu benar-benar kamu bisa lihat banyak sekali insight-insight ya tentang bisnis ataupun tentang public speaking. Ya, Betul. YouTube-nya Novan Nurwanto. Kemudian Instagram-nya juga Novan Nurwanto. Nah, dan saya dengar-dengar ya Kang, sekarang itu sedang ada yang akan sekarang sedang apa istilahnya ya, aktif untuk memberikan banyak sekali trainer itu, kalau training itu kalau nggak salah training namanya nano influencer ya, yang kalau nggak salah tuh di situ ada juga teknik mengedit, teknik bagaimana menguasai Instagram, Facebook dan sebagainya, begitu mungkin ya. Betul. Jadi ya tadi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi teori ini eranya non influencer. Maksudnya non influencer itu apa sih?
Jadi Eric Worre di buku GoPro, saya udah baca buku GoPro itu 2 tahun yang lalu. Baru saya memahami sekarang apa namanya, nano influencer tuh relate banget sama kata-kata dia. Yang tadi saya udah kutip dari awal, bahwa Hmm. bisnis di era baru, kata-kata orang ya, dari hasil pengakuan yang dia alami pakai produk atau ngalamin, itu akan jauh lebih dipercaya dibandingkan dengan iklan. Kenapa? Karena orang akan jauh lebih percaya dengan pengalaman personal, ya kan, kesaksian. Kenapa? Karena orang tahu iklan di televisi itu sesuatu yang di-create, sesuatu yang dibuat untuk tujuan komersil. Nah, tapi kalau di era lama, ya, pengakuan orang dari satu orang ke orang yang lain dilakukan secara langsung. Ya kan? Jadi ada keterbatasan. Saya mau cerita tentang saya pakai produk A dan produk itu bagus membuat saya. Saya harus tunggu ketemu orangnya dulu, baru cerita, baru tersampaikan pesannya. Dan itu kan Hmm. lambat. Ya, itu pun sudah keren di era lama itu juga bisa menjamur dan cepat. Nah, di era sekarang, pengakuan orang bisa dikemas dulu dalam bentuk video. Kalau dulu kan Hmm. harus ketemu langsung, jadi terbatas. Kalau sekarang bisa dikemas dalam bentuk video, bisa diciptakan sebuah video marketing yang menarik, dan setelah dia jadikan pengakuannya dalam bentuk video, maka video ini akan jauh menjangkau banyak orang. Nah, nano influencer adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain dalam jangkauan antara 1.000 sampai 5.000. Ya, kalau di Instagram mah follower, kalau di YouTube mah subscriber, Hmm. kalau di Facebook pertemanan. Jadi sebagian besar penduduk dunia ini adalah nano influencer dibandingkan mega influencer dengan follower jutaan follower. Nah, artinya makin banyak orang yang bisa mengemas pesan dirinya, entah dia mau jual produk, entah mau jual jual apa, dirinya ya, branding, dan dia mampu kemas dalam bentuk video. Ini akan sangat powerful banget membuat orang percaya, apalagi itu dilakukan oleh banyak orang dengan konten yang mirip-mirip. Nah, maka siapapun kita, apapun profesi kita saat ini eranya nano influencer. Ini eranya orang-orang yang kayak kita nih, orang biasa-biasa saja, memberikan kekuatan penetrasi kepada pasar untuk percaya terhadap sebuah produk yang ingin kita pasarkan atau sebuah bisnis yang ingin kita pasarkan. Kenapa? Karena ada tren baru lagi nih, tren baru. Jadi mega influencer dengan follower jutaan orang itu, yang dulu kan paling dulu rajin lah, orang-orang kayak gitu disuruh apa, endorse ya, Endorse ya. endorse produk. Sekarang tren endorse sudah mulai menurun juga. Kenapa? Ya, psikologinya orang akan lebih percaya kesaksian sebuah akun gitu ya, yang followernya masih kecil, ya udah pasti itu nggak akan dibayar kan, dia ngomong produk tertentu gitu kan. Dia ngomong Iya produk benar-benar. tertentu, dia followernya baru 2.000 5.000 misalkan, dia ngomong semua produk, ini pasti nggak akan ada produk komersil mau gaji dia atau mau bayar dia untuk endorse produk. Berarti pengakuan dia tentang sebuah produk itu original, nggak dibuat-buat. Beda kalau udah followernya jutaan, ini udah pasti ini jual, ini udah pasti ngiklan, udah pasti dibayar, udah pasti mirip-mirip lah dengan televisi. Maka ini eranya kita, eranya nano influencer. Ya, follower kita yang masih punya follower dalam jumlah ribuan, belasan ribu, ini adalah kekuatan di era sekarang. Maka penting kita punya kemampuan untuk bisa, pertama, apa sih uh, keahlian yang harus dimiliki seorang nano influencer? Yang pertama Hmm. jelas public speaking. Ya Kalau kita mau betul. ngomong, nyampein bisnis, nyampein produk, public speaking itu penting. Dan itu bisa diasah dan itu bisa dilatih. Dengan senang hati dong, kalau saya punya kesempatan untuk membantu Anda, kita bantu. Karena di era offline dok, kita bisa Ya. minggu keliling Indonesia ngajarin orang bicara di depan umum kan. Nah kalau sekarang kan enak, tinggal bikin kopi, duduk di lantai 2 ya kan, di kursi ini ngajarin orang lebih asik lagi. Yang kedua, editing. Editing di era lama itu hanya orang-orang yang belajar kursus Ya saja baru bisa. khusus. Saya Ya belajar benar. Adobe Premiere aja minta ampun susahnya. Ya pakai laptop, Adobe Premiere nggak bisa, akhirnya saya pakai Premiere. Tapi di era sekarang, tapi udah nggak perlu lagi. Ya, Anda Mirip bisa pakai editing handphone ya. dengan, oh saya ambil gambar pakai handphone, edit pakai handphone. Artinya handphone pun sudah bisa powerful menghasilkan karya. Hmm. Editing, tapi ini dok, ada sih orang kalau ngedit video pakai handphone, kalau nggak pakai ilmu, ya kelihatan amatirnya, ya Hmm. kan? Watermarknya masih ada, kemudian artnya nggak ada, sekedar asal jeplak begitu orang ngomong kemudian dipotong, nggak menarik banget ada.
Tapi kalau dia punya ilmu editing, meskipun pakai handphone, tetap hasilnya profesional, hasilnya eye-catching gitu kan. Emang harus Ya, belajar. ya. Nah, yang ketiga, kalau public speaking dan editing ini bikin kontennya, nah yang ketiga gimana caranya nyebar konten ini? Apa? Ya bagaimana Anda bisa menguasai media sosial, optimasi media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, ya masing-masing mungkin kita punya spesialisasi, tapi nanti jangka panjangnya semuanya harus terbangun, semuanya Hmm, harus terkoneksi. Saya iya lihat Dokter betul. Nila udah belasan ribu gitu kan, itu bisa ngedongkrak YouTube-nya, ya kan. Kalau saya kebalik, YouTube-nya naik dulu, Instagram-nya baru. Artinya ya semuanya harus dibangun karena aset kita di masa depan yang paling menarik dan cepat menghasilkan uang ya bukan lagi di kampung gitu kan, tapi aset yang paling cepat menghasilkan uang di masa depan adalah akun media sosial Anda. Jadi dari sekarang bangun diri Anda dengan kemampuan public speaking, editing, dan optimasi optimasi media sosial. Begitu Bu Dokter. Ya, jadi teman-teman, ternyata public speaking itu, jadi itu diajarkan juga tuh di training nano influencer. Jadi kalau saya nggak salah ya guys, tanggal 23 Juni ini ada trainingnya. Ya, Jadi tinggal mungkin sekitar semingguan lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih, uh, Dok, saya pengen banget dong belajar bicara depan kamera, lalu saya bisa ngedit, lalu saya bikin apa namanya, membuat Instagram, Facebook saya jadi lebih bagus. Nah, kamu bisa DM langsung Pak Nova Nurwanto di Instagramnya ya, atau di YouTube-nya. Jadi buka YouTube-nya siap. channel Nova Nurwanto atau DM langsung ke Instagramnya Nova Nurwanto. Nah, waktu kita tinggal 8 menit lagi, Kang Novan. Ini ada Siap. pertanyaan nih dari teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman, mungkin ada beberapa yang pertanyaan nggak bisa saya baca semua. Ini dari Algani Store. Dia nanya nih, Kang, gimana cara melipat gandakan rasa percaya diri depan kamera? Nah, ada nggak cara melipat gandakannya? Pertanyaannya ngeri ini. Paling menarik melipat gandakan uang ya. Kalau melipat gandakan kepercayaan diri itu, jadi kepercayaan diri itu kalau bahasa saya dan persepsi saya, percaya diri itu mirip aset, ya, aset. Orang nggak percaya diri, artinya aset pribadinya rendah, ya kan? Karena percaya diri itu bisa membuat dia bisa melakukan banyak hal. Orang mau nawarin produk nggak percaya diri, maka dia kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan sales, ya kan? Orang mau ngelamar calonnya, dia nggak percaya diri, maka dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon istri, kan kayak gitu. Maka percaya diri adalah aset. Nah, namanya aset, Anda bisa pupuk, ya, mau bahasanya dilipat gandakan kayak atau diperbesar percaya dirinya, itu pasti bisa. Caranya gimana? Ya caranya Anda sering melakukan, mau tidak mau, ya kan? Harus sering mencoba, coba perbaiki, coba perbaiki, coba perbaiki. Itu yang pertama, ya kan? Karena semakin Anda gini, saya di awal saya katakan, public speaking itu skill, kayak Anda naik motor, kayak Anda berenang, kayak Anda apalagi nyupir. Makin sering Anda nyupir, awal-awal nyupir tuh, wah nggak percaya diri, grogi gitu kan. Makin sering nyupir, udah bisa sambil ngerokok, sambil senderan, kan Sambil kayak gitu ya. Nyupir sambil motor juga udah SMS-an bisa ya, pakai WA-an ya. sambil sambil WA kayak gitu kan. Nah, maka aset Anda harus bangun dengan cara apa? Banyak lakukan. Video pertama kita mungkin jelek, it's okay, nggak ada masalah. Semua YouTuber video awalnya lucu-lucu, nggak karuan, nggak jelas, nggak keren. Tapi karena mereka asal lakukan penyempurnaan. Itu yang pertama ya. Jadi melibat gandakan kepercayaan diri dengan cara apa? Lakukan terus, lakukan terus. Yang kedua, melipat gandakan kepercayaan diri adalah dengan cara berkumpul dengan orang yang satu energi positif dengan kita. Komunitas. Kalau Anda lagi belajar bikin menjadi konten kreator, misalkan gitu. Ini harus temukan komunitasnya. Ya, misalkan kalau di kita ada komunitas nano influencer ya. Ya kan? Di sana sama-sama belajar bikin video marketing, sama-sama belajar. Jadi kalau kita posting gambar, kita posting video, sekalipun Video. videonya belum keren banget, pasti yang lain akan ngasih feedback yang positif. Wah mantap, wah keren. Jadi kita percaya dirinya muncul nih. Semangat terus ya. Kalau kita lagi belajar jadi konten kreator, ngumpulnya sama orang atau orang di pinggir jalan yang biasa nongkrong, yang biasa ngetawain orang,
Begitu kita lihat bikin video, orang itu lihat, ya lu nggak apa-apa nih bikin nih, lu udah gak bakat tuh, ya kita makin down dong, ya nggak? Nah jadi penting memilih. Jadi kalau Anda Pak, kalau mencoba terus mungkin saya bisa Pak, karena saya mau coba dan itu cara melipat gandakan kepercayaan diri saya. Nah kalau masalah komunitas, saya ini belum punya Pak. Saya ini tinggalnya di ujung gunung yang nggak ada manusia selain diri saya di sana. Gimana cara saya punya komunitas? Komunitas saat ini tidak harus bertemu secara fisik. Jadi komunitas saat ini bisa bertemu secara virtual. Kalau Anda bingung bagaimana menemukan komunitas yang selevel, se apa namanya, sepassion dengan Anda, ya sudah, saya kasih solusi langsung aja. Di Nano Influencer itulah tempat kita belajar, berkumpul, berkomunitas untuk menjadi konten kreator video marketing. Semuanya lagi juga belajar, semuanya saling memotivasi kalau di situ. Kalau Anda masuk ke training itu, automatically percaya diri Anda akan berlipat ganda. Gitu. Betul banget guys. Nah, dan saya juga mau info ini ya, kalau di training Nano Influencer, jadi sekarang ini mungkin kalau dalam 60 menit ini terlalu banyak sebenarnya pertanyaan ya yang mau kita bahas. Betul. Nah, tapi di Nano Influencer itu bahkan teman-teman akan diajarkan oleh Coach Nova Nurwanto, sebenarnya kamera itu harus ditaruh di mana, mata itu ngelihat kemana, bahkan mic-nya itu harus seperti apa ya. Jadi lebih detail. Jadi pastiin kalau misalnya kamu benar-benar mau belajar banget nih gimana cara video marketing dan juga public speaking yang benar-benar ahli depan kamera, langsung kontak aja beliau ya, DM di Instagram atau di YouTube-nya. Nah, dan teman-teman, ini tinggal 1 menit lagi Coach. Jadi mungkin apa namanya, sebelum kita berpisah dengan semuanya, mungkin ada kata-kata pamungkas terakhir dari Coach buat kami semua. Ya, silahkan. Iya, pesan saya teman-teman semua, profesi apapun kita saat ini, kita zaman menuntut kita untuk memiliki kemampuan mengemas pesan dengan cara membuat video. Ya, karena video bisa menjangkau orang dimanapun, kapanpun, pada zaman berapapun. Maka video adalah satu di antara media untuk kita bisa menuangkan karya-karya kehidupan. Sekali lagi, Anda tidak hanya berpikir video digunakan sebagai cara untuk menjual produk atau menjual bisnis, tapi gunakan video untuk Anda bisa berkarya, supaya kelak kalau kita udah nggak ada warisan, ya, amal jariah, ilmu-ilmu kita sekalipun kecil, tapi kalau itu kita anggap positif, kita anggap bermanfaat untuk orang lain, buatlah video dengan hati yang niat yang benar untuk memberikan informasi yang bagus kepada orang, maka video akan menjadi timbunan pahala, jadi amal soleh kita semua. Itu aja mungkin Bu Dokter. Oh ya, detailnya lengkapnya nanti kita ketemu di training Nano Influencer tanggal 23 Juni. Bagi yang belum dapat seatnya, amankan kursi cepat-cepat sebelum kehabisan. Gitu aja dari saya Bu Dokter. Oke, terima kasih Coach Novan. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan ya acara kita hari ini. Dan insya Allah yang masih kepotong dari setengah atau belum sempat nonton dari awal nanti ada di feed saya ya. Oke, Coach Novan Nurwanto, terima kasih sekali ya sudah memberikan kita waktu. Terima kasih juga semuanya. Sampai jumpa lagi di Instagram Live kita berikutnya. Yuk, Coach Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.